Halo semua, perkenalkan nama saya Ahsan Kori. Saya dari mahasiswa FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Dengan NIM 100111382126152. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, peminatan K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebakaran dan cara penggunaan apa. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin menjelaskan apa itu kebakaran. Jadi kebakaran itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi, yang pasti pernah terjadi di sekitar kita ya. Bisa dibilang dari tiga sebab yaitu yang menyebabkan kebakaran. Yang pasti dari oksigen, pemicu kebakaran, sama sumber. Sudah itu banyak sekali contoh kebakaran yang ada di sekitar kita. Yang paling sering terjadi itu karena arus listrik dan kebakaran karena ledakan gas. Biasanya itu terjadi di rumah gas. Kalau di kota-kota besar itu kayak kebakaran pasar itu karena arus listrik ya. Itu yang sering yang terjadi atau yang biasa saya lihat di berita kayak gitu. Kalau di gedung-gedung besar itu biasanya itu karena arus listrik. Kadang kalau berita yang kita lihat yang pernah kita share atau kalian lihat dari berita-berita di YouTube kayak gitu, itu biasa terjadi karena kelalaian dari pegawai yang ada di gedung tersebut. Mungkin dari rokok yang dibuang di sembarang tempat dengan yang tidak dimatikan dulu baru dibuang kayak gitu. Itu yang menjadi pemicu dari kebakaran itu tersendiri kayak gitu. Kalau dari arus listrik itu bisa dibilang arus itu akibat dari konsleting dari listrik, dari pemasangan yang kurang baik kayak gitu. Nah, kalau gas itu bisa dibilang, kalau gas itu yang biasa kita lihat pemicunya itu dari kebocoran gas itu sendiri, karena dalam pemasang gas itu tidak dicek lagi gas itu mengeluarkan bau atau enggak. Jadi waktu dipakai akan memicu dari api. Biasanya kalau di dapur kan ada lampu, nah itu bisa jadi pemicu dari gas itu mempercikan api kayak gitu. Oke, itu gambaran singkat tentang kebakaran atau peristiwa api yang terjadi di sekitar kita. Kita kembali ke materi utama, yaitu tentang apa. Oke, di sini saya ada 3 apar. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apar. Tapi pertama itu saya akan memberitahu apar itu apa. Jadi apar itu alat pemadam api ringan. Di sini ada bagian-bagian apar yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada tuas untuk pemicu mengeluarkan dari isi apar ini sendiri. Sudah itu ada pegangan, ini pegangan. Setelah itu ada safety pin. Safety pin ini untuk membuka dari tuas dan pegangan ini untuk mengeluarkan isi apar. Setelah itu ada pengukur tekanan untuk memastikan isi di apar ini masih ada atau enggak ada. Kalau di sini kita lihat ini menunjukkan warna hijau, berarti masih ada isi kayak gitu. Setelah itu ada silinder atau tabung. Di sini ada selang. Setelah itu ada corong untuk mengarahkan. Juga di selang juga bisa mengarahkan apar ini. Itu untuk bagian-bagian dari apar itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Mungkin tadi saya lupa menjelaskan juga ya. Di sini ada instruksi pemakaian apar sendiri. Jadi jangan khawatir kalau kalian kalau punya apar tapi malas untuk mencari orang untuk menjelaskan. Di sini juga ada instruksi pemakaian itu sendiri. Sudah itu saya akan lanjutkan pembahasan dari cara penggunaan. Oke, di sini saya akan menggunakan satu apa saja ya. Yang pertama itu yang pasti ya, kita membuka safety pin. Safety pin ini kita buka dulu. Jadi ini dibuka ya. Ini safety pin untuk mengunci tuas dan pegangan. Oke.
Kayak oke, tadi kan safety-nya udah dilepaskan. Ini simpan, jangan sampai hilang. Ini kunci untuk pegangan dan tuas. Ini tuas, ini pegangan. Ingat, ini pegangan. Ini cara memegang kayak gini. Kalau udah dibuka, kalau udah dilepaskan pinnya, ini jangan tekan dulu. Oke, jadi untuk mengeluarkan isi apa? Selanjutnya itu kita lihat dulu situasi kebakaran yang ada sekitar kita tuh ada di mana saja dan bahan apa yang terbakar. Mungkin saya bawa ya. Boleh? Nah, ini contoh ya, kayak gini. Ini pertama, lepaskan tadi sudah, kita pegang kayak gini, arahkan, pastikan dulu apar ini ada isi atau enggak, oke? Nah, lalu diarahkan secara horizontal ke kiri, dari kiri ke kanan juga nggak apa-apa, dari kanan ke kiri. Lihat kondisi tempat dan apa yang kebakar, lihat kondisi ruangan yang kebakar juga di mana saja area. Sudah itu, hal yang perlu kalian perhatikan saat misal kebakaran itu di luar ruangan kayak gitu. Yang kalian pastikan itu arah mata angin. Kalau arah mata anginnya ngarah ke arah angin itu ke depan, kayak gitu, depan kita kayak gini, ke sana arahnya. Arahkan apar ini selang atau corongnya ke depan, ikuti arah angin. Tapi lihat juga, misalnya itu gedung depan kita, anginnya ngarah ke gedung itu lebih bagus karena akan mempercepat proses isi keluarnya isi apar ini mengarah ke gedung begitu. Jadi jangan mengikuti arah angin, jangan melawan arah angin. Kalau kita melawan arah angin kayak gini, anginnya ngarah ke sini, bisa-bisa isi apar itu berbalik mengarah ke kita. Enak kalau apar itu isinya air. Nah, kalau isinya bubuk kimia kayak gitu, itu akan berakibat fatal ke kita gitu. Jadi pastikan di luar arah mata angin. Kalau itu di luar ruangan kan ada arah angin. Kalau di dalam saya kira kemungkinan angin juga nggak terlalu banyak. Jadi karena arahkan aja ke sekitaran api yang ada di sekitar ruangan. Kalau yang di luar ruangan kemungkinan angin kan. Jadi akan harus mengikuti arah angin. Oke. Setelah itu kalian tekan secara bersamaan tuas dan pegangan. Setelah mengikuti arah angin, setelah kalian tahu arah angin, lihat lokasi dan api yang di mana, pencet secara bersama, tekan secara bersamaan. Setelah itu harus full agar isi apar yang keluar itu maksimal dan bisa lebih cepat memadamkan api. Harus full kayak gini. Kalau diangkat kayak gini, boleh kayak gini, tapi lihat dulu kondisi. Memang kalau kondisinya hanya sekedar api sedang, kalian boleh kayak gini aja, diarahin, tapi ikuti arah angin kalau di luar. Beda lagi kalau di dalam. Setelah itu pastikan juga dari pengukur tekanan. Kalau udah merah pasti udah habis, tapi kita juga bisa lihat dari kondisi berat atau ringannya apa. Kalau dia ringan sekali berarti isinya udah habis. Kalau dia masih berat berarti masih ada. Itu secara beratnya. Kalau mau pastinya lihat tekanan kayak gitu. Itu cara penggunaan apa? Jangan lupa pin tadi, jangan lupa dilepas. Sudah itu cara penggunaan. Setelah digunakan, jangan lupa ini kembali corong dan selang dikembalikan lagi ke tempatnya. Di bagian ini, di bagian apa yang bisa dibilang tempat naruh selang dan corong ini. Nah, ini dikunci kembali antara pegangan dan tuas untuk mengeluarkan isi ini, isi apa? Oke, itu untuk penjelasan cara pakai. Tadi saya menyinggung tentang
eh, isi apar. Nah, isi apar ini sendiri ada juga harus diperhatikan karena tidak boleh lebih dari 1 tahun tidak diganti atau eh, dirawat kayak gitu apar ini, karena akan mengakibatkan apar ini juga nanti mengalami kerusakan kalau tidak dilakukan perawatan selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun. Kalau bisa dirawat kembali, dicek lagi isinya. Kalau diisi ulang kalau udah 1 tahun, nggak boleh lebih dari 1 tahun ya. Itu harus diperhatikan untuk apar. Dan juga apar ini juga eh, ada beberapa jenis isi kayak gitu. Yang pertama itu ada cair atau air, itu paling aman, paling sering digunakan secara umum. Yang kedua ada foam atau busa. Yang ketiga ada bubuk kimia atau powder. Yang keempat ada CO2 atau karbon dioksida. Sudah itu yang kelima ada bubuk kimia cair kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan cara penggunaannya untuk di mana saja. Mungkin dari penjelasan apar ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.